dari negeriku, tak seperti dahulu saling bersatu. Ada yang telah berubah dari bangsaku. Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahanan listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Yulianto dari SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto dari kelas 10 TCA 4. Apa itu tahanan listrik? Tahanan listrik biasa disebut resistor. Gerakan pembawa muatan dengan arah tertentu di bagian dalam suatu penghantar terhambat oleh terjadinya tumbukan dengan atom-atom atau ion-ion atom dari bahan penghantar tersebut. Perlawanan penghantar terhadap pelepasan arus inilah disebut sebagai tahanan. Lihat gambar di slide selanjutnya. Inilah gambar gerakan elektron di dalam penghantar logam. Ini elektron bebas, ini atom. Satuan internasional yang ditetapkan untuk tahanan listrik adalah ohm. Simbol formula untuk tahanan listrik adalah R. Daya hantar adalah kebalikan tahanan. Daya hantar bisa dicari dengan satu pertahanan. Satuan internasional yang ditetapkan untuk daya hantar adalah Siemens, yang biasa dituliskan S. Simbol formula untuk daya hantar adalah G. Simbol satuan untuk Siemens adalah S. Satuan untuk hantar jenis adalah suatu bahan penghantar dengan tahanan jenis kecil menghantarkan arus listrik dengan baik. Dia sanggup menghantarkan dengan sangat baik. Hal ini disebut sebagai besaran hantar jenis atau besaran spesifikasi daya hantar dari bahan. Analog dengan daya hantar dapat ditetapkan di sini. Daya hantar jenis adalah kebalikan tahanan jenis. M per ohm kali milimeter persegi. Tahanan jenis, spesifikasi tahanan. Percobaan, penghantar bermacam-macam. Bahan, tembaga, aluminium, besi baja. Dengan panjang dan luas penampang sama, berturut-turut dihubung ke sumber tekanan melalui sebuah ampermeter. Dan masing-masing kuat arus atau simpangan jarum diperbandingkan. Percobaan memperlihatkan bahwa besarnya arus listrik masing-masing bahan berlawanan dengan tahanannya. Tahanan ini tergantung pada susunan bagian dalam bahan yang bersangkutan atau kerapatan atom dan jumlah elektron bebas dan disebut sebagai tahanan jenis atau spesifikasi tahanan. Berikut gambar percobaan. Gambar A, ini adalah gambar percobaan dengan tembaga. Itu simpangannya menghasilkan simpangan yang besar. Dan gambar B, dengan aluminium menghasilkan simpangan sedikit berkurang. Dan gambar C, dengan besi baja menghasilkan simpangan kecil. Perbandingan tahanan suatu penghantar. Yang pertama, tembaga, aluminium, dan besi baja. Simbol formula untuk tahanan jenis adalah R, yang dibaca Rho. R adalah huruf abjad Yunani. Untuk dapat membandingkan bermacam-macam bahan, perlu bertitik tolak pada kawat dengan panjang 1 meter dan luas penampang 1 mm persegi. Dalam hal ini, tahanan diukur pada suatu 20 derajat. Tahanan jenis. Suatu bahan penghantar menunjukkan bahwa angka yang tertera adalah sesuai dengan nilai tahanannya untuk panjang 1 meter, luas penampang 1 mm persegi, dan pada temperatur 20 derajat. Suatu tahanan jenis adalah
ohm kali milimeter persegi per meter. Sebagai contoh, besarnya tahanan jenis untuk tembaga adalah 0,0178 ohm kali ohm milimeter per meter. Tahanan jenis suatu penghantar. Ini adalah gambar rangkaian arus dengan luas penampang penghantar berbeda. Yang pertama, luas penampangnya 1 mm persegi menghasilkan simpangan besar. Yang kedua, 0,5 meter persegi milimeter persegi menghasilkan simpangan sedikit lebih besar. Keduanya sama-sama menggunakan tembaga. Berikut gambar rangkaian arus dengan bahan penghantar berbeda. Yang pertama, memakai tembaga. Yang kedua, besi baja. Luas penampang sama besar. Yang pertama, tembaga menghasilkan simpangan besar, dan yang besi baja menghasilkan simpangan sedikit lebih besar. Dari percobaan di atas, terlihat bahwa tahanan listrik suatu penghantar R semakin besar jika penghantar I semakin panjang, jika luas penampang A semakin kecil, jika tahanan jenis R semakin besar. Bahan dengan tahanan jenis lebih besar, maka jarak atomnya lebih kecil dan jumlah elektron-elektron bebasnya lebih sedikit, sehingga menghasilkan tahanan listrik yang lebih besar. Ketergantungan tahanan listrik tersebut dapat diringkas dalam bentuk rumus sebagai berikut. Tahanan atau yang R, tahanan jenis Rho kali panjang penghantar L per luas penampang A. Daya hantar dan hantar jenis. Suatu beban dengan tahanan yang kecil menghantarkan arus listrik dengan baik. Dikatakan dia memiliki daya hantar yang besar. Daya hantar yang besar sepadan dengan tahanan yang kecil, dan sebaliknya daya hantar yang kecil sepadan dengan tahanan besar. Berikut hukum Ohm. Ini adalah gambar siklus hambatan suatu penghantar. Analogi air. Adanya perbedaan aliran air dari ketinggian yang sama disebabkan adanya hambatan salah satu pipanya. Yang pertama, pipa tidak bersih, terisi apa-apa. Yang kedua, pipanya kotor dan menghambat perbedaan antara timba A dan timba B. Yang kedua, ilustrasi aliran muatan di dua penghantar yang berbeda luas penampangnya. Yang pertama, lancar, lurus. Yang kedua, berkelok-kelok. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar. Yang pertama, panjang kawat penghantar. Kedua, luas kawat penghantar. Yang ketiga, hambatan jenis kawat penghantar. Secara matematikis ditulis R sama dengan Rho kali L per A. Sekian dari saya.